Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang sedang menonton video ini, perkenalkan saya Satria Luar Pambudi, peserta LASAR gelombang 1 tahun anggaran 2025 dari Kota Cirebon, akan mencoba menyampaikan hasil rangkuman saya mengenai kesiapsiagaan bela negara. Ini adalah outline yang sudah saya buat, dimulai dari yang pertama yaitu kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS, hingga yang terakhir yang kelima yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Hal ini dimulai dari pembahasan yang sifatnya konseptual sampai dengan hal-hal yang sifatnya operasional. Untuk bagian yang pertama yaitu kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS. Di sini ada dua kata yang akan saya uraikan yaitu kesiapsiagaan dan juga bela negara. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan sebagai keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Kemudian, bela negara, yaitu kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap KRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian kalau digabungkan kesiapsiagaan bela negara, yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam dan tadi yaitu bagaimana dilandasi kecintaan terhadap eh, atas Pancasila dan UUD NKRI 1945. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa aplikasi dari latihan kesiapsiagaan ini itu akan menjadi modal bagi para CPNS yang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara bangsa. Kemudian ditekankan juga bagaimana suatu kesiapsiagaan bela negara itu tidak terlepas dari pemahaman nilai dasar bela negara yang terdiri dari lima hal. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir itu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, pindah itu balik ini. Nah, ini sini aja. Nah, selanjutnya kemampuan awal bela negara pada bagian ini itu setidaknya secara umum akan dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan juga mental. Kesehatan jasmani itu bagaimana fungsi tubuh itu bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan tanpa lelah secara berlebihan. Ini dikutip dari Profesor Sujatmo Sumuwardoyo. Sedangkan untuk mental ini adalah bagaimana eh, adanya sistem kendali yang bagus dari seseorang. Dan salah satu bagaimana cara mendapatkan kesehatan mental yaitu bagaimana juga kita memelihara kesehatan otak. Selanjutnya ini adalah, nah ini diuraikan juga bagaimana rencana aksi bela negara itu harus dipetakan bagi seorang CPNS. Jadi, seorang CPNS diberikan tugas untuk membuat rencana aksi yang nanti akan dilakukan baik di kampus diklat atau di instansi tempat bekerja masing-masing dengan form terlampir. Kemudian ini bagian terakhir yaitu dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kegiatan dari kesiapsiagaan bela negara. Setidaknya ada lima yang dijabarkan dalam bagian ini, yaitu ada peraturan baris berbaris dan tata upacara, kemudian protokolan, kewaspadaan diri, membantu tim, dan cara kamalam dan api semangat bela negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.